Tahukah Anda, di balik selembar uang Rp1 emisi 1948, seri Federal 3 tersimpan kisah besar dari masa awal kemerdekaan Indonesia. Nuang yang tampak sederhana ini ternyata menjadi saksi perjuangan bangsa dalam membangun sistem moneter baru setelah lepas dari penjajahan. Bukan hanya punya nilai sejarah, tapi juga nilai koleksi yang terus meningkat. Nama, uang kertas Rp1, tahun emisi 1948. Diterbitkan oleh De Javasche Bank, ukuran, kurang lebih 124 x 64 mm. Percetakan, Johan NCD Enzonen. Tanda tangan, Presiden De Javasche Bank, Dr. R.S. Smithson. Sekretaris De Javasche Bank, Haj Teunissen. Nomor seri, A. 1 huruf kecil, per 1 angka kecil, 6 angka. B. 2 huruf sedang per 1 angka sedang, 6 angka. C. 2 huruf sedang per 2 angka sedang, 6 angka. D. 1 huruf besar per 2 angka besar, 6 angka. Bahan, kertas. Latar belakang politik yang paling langsung bagi penciptaan uang kertas ini adalah Perjanjian Renville. Setelah agresi militer Belanda kedua, pada tahun 1947, PBB menengahi perundingan yang berlangsung di atas kapal perang AS USS Renville. Perjanjian yang ditandatangani pada Januari tahun 1948 ini, meskipun menghasilkan gencatan senjata, sangat menguntungkan pihak Belanda. Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada Januari tahun 1948, membawa dampak signifikan bagi wilayah de facto Republik Indonesia. Perjanjian ini secara resmi mengakui garis Van Mook sebagai batas demarkasi, yang berarti wilayah kekuasaan Republik menyusut drastis, sementara Belanda menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Fragmentasi teritorial ini secara langsung memengaruhi kebijakan moneter, karena kedua belah pihak, Republik Indonesia dan Belanda, berusaha menegaskan otoritasnya di wilayah masing-masing melalui peredaran mata uang sendiri. Penguasaan Belanda atas area-area ekonomi vital pasca Renville meningkatkan urgensi bagi mereka untuk menerbitkan dan mengedarkan mata uang yang dapat mengonsolidasikan kontrol ekonomi di wilayah tersebut. Sejalan dengan itu, Belanda secara aktif menjalankan strategi federalisasi dengan membentuk negara-negara bagian, atau yang sering disebut sebagai negara boneka. Tujuan utamanya adalah mendirikan Republik Indonesia Serikat, atau RIS, yang diharapkan akan lebih akomodatif terhadap kepentingan Belanda. Dari sudut pandang Belanda dan De Javasche Bank, penerbitan seri uang ini memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, untuk menyediakan alat pembayaran yang sah dan diakui di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali efektif mereka, serta di daerah-daerah yang diproyeksikan akan menjadi negara bagian dalam struktur Republik Indonesia Serikat yang mereka rancang. Kedua, penerbitan ini merupakan langkah untuk menegaskan otoritas moneter Belanda dan DJB, sekaligus menjadi tandingan langsung terhadap uang Republik Indonesia, atau ORI, yang telah diedarkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan nasional. Sebagaimana terlihat dari kebijakan terkait uang nica, upaya Belanda untuk mengendalikan ekonomi dan perbankan di Indonesia pasca Perang Dunia Kedua sangat kuat. Ketiga, mata uang ini diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di wilayah-wilayah federal, sehingga tercipta stabilitas yang mendukung kepentingan ekonomi Belanda. Dengan demikian, penerbitan uang ini bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi, melainkan juga merupakan manuver politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi mata uang Republik dan memperkuat posisi tawar Belanda dalam percaturan politik saat itu. Meskipun uang seri ini terbit sebelum agresi militer Belanda kedua pada Desember tahun 1948, eskalasi ketegangan dan operasi militer Belanda yang terus berlangsung menciptakan kondisi darurat. Pendudukan ibu kota Republik di Yogyakarta memaksa pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. Situasi ini semakin memperumit lanskap moneter nasional, dengan munculnya berbagai jenis mata uang darurat di daerah-daerah Republik. Tampak sisi depan menampilkan gambar utama, 3 pohon kelapa di tepi pantai. Warna dominan, biru. Tulisan, De Javasche Bank, Rp1, dan Ngulden, 1948 dan nomor seri. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama,
Teks undang-undang dua bahasa. Warna dominan, biru. Pemilihan gambar pada uang kertas negara jarang sekali bersifat acak, ia selalu membawa muatan pesan ideologis. Hal ini sangat terlihat pada seri Federal 3. Citra yang aman dan netral. Pilihan gambar pohon kelapa pada pecahan Rp1 adalah sebuah keputusan yang disengaja untuk menampilkan citra yang apolitis dan generik. Gambar-gambar flora ini merepresentasikan visi yang idilis dan umum tentang Hindia atau Indies, tanpa menyentuh simbol-simbol nasionalis yang menjadi ciri khas uang kertas ori terbitan Republik. Uang ori secara tegas menampilkan potret Presiden Soekarno, keris, atau pemandangan alam yang diasosiasikan dengan semangat perjuangan seperti gunung berapi. Dengan menghindari simbol-simbol tersebut, DJB dan Belanda berusaha menciptakan mata uang yang dapat diterima secara luas, tanpa memprovokasi sentimen nasionalis secara langsung. Penegasan identitas federal pan-Indonesia. Citra alam yang generik ini dirancang agar dapat diterima di seluruh wilayah kepulauan, dari Sumatera hingga Maluku. Ini sejalan dengan visi politik Belanda untuk membentuk sebuah negara federal yang bersatu di bawah kendali mereka, sebagai antitesis dari visi nasionalis Republik yang dianggap lebih berpusat di Jawa. Desain ini, dengan demikian, adalah alat propaganda halus yang mempromosikan identitas pan-Nusantara yang netral, yang secara implisit melemahkan klaim nasionalis spesifik dari Republik Indonesia. Gioche sebagai simbol stabilitas dan superioritas. Pola geometris yang rumit dan presisi, atau giloche, di sisi belakang bukan hanya berfungsi sebagai fitur pengaman dari pemalsuan. Pola ini juga memproyeksikan citra kecanggihan teknis, keteraturan, dan stabilitas finansial. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kontras yang tajam dengan uang kertas ori, yang seringkali memiliki desain lebih sederhana, dan dicetak dalam kondisi darurat perang, dengan kualitas yang bervariasi. Secara visual, ini adalah penegasan superioritas organisasi dan kekuatan finansial Belanda, dibandingkan dengan Republik yang masih muda dan berjuang. Keputusan untuk mencantumkan nilai nominal dalam dua bahasa, rupiah dan gulden, adalah cerminan paling jelas dari kompromi politik pada masa itu. Belanda, yang ingin memulihkan otoritasnya, tidak bisa begitu saja memaksakan kembali penggunaan nama gulden, tanpa menghadapi resistensi. Republik Indonesia telah berhasil menanamkan rupiah, sebagai simbol kedaulatan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, dalam kerangka negara federal RIS yang merupakan hasil kompromi, mata uangnya pun harus mencerminkan kompromi tersebut. Penggunaan kedua nama secara bersamaan menjadi jembatan linguistik yang pragmatis, bertujuan untuk memperkenalkan mata uang baru yang terunifikasi sambil mengakui sentimen nasionalis yang telah melekat pada nama rupiah. Ini adalah jejak numismatik dari sebuah momen politik yang singkat dan penuh ketegangan. Lebih jauh lagi, penundaan antara tanggal cetak 1948 dan tanggal edar 1950 menyingkap betapa gentingnya proyek federalis Belanda. Uang kertas ini kemungkinan besar telah dirancang dan dicetak sebagai antisipasi atas resolusi politik yang ternyata memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Perjanjian Renville ditandatangani pada Januari tahun 1948, dan negara-negara federal mulai dibentuk sepanjang tahun itu. Logis jika DJB dan pemerintah Belanda menugaskan pencetakan mata uang baru pada 1948 untuk mendukung proyek ini. Namun, konflik politik dan militer terus berlanjut memuncak pada agresi militer Belanda kedua pada Desember tahun 1948, yang mengundang tekanan internasional yang hebat. Penyerahan kedaulatan secara resmi baru terjadi pada akhir 1949 setelah konferensi meja bundar. Fakta bahwa uang kertas ini baru diedarkan pada tahun 1950, menunjukkan bahwa seri ini disimpan sebagai cadangan, hingga entitas politik yang akan dilayaninya Republik Indonesia Serikat benar-benar terbentuk. Kesenjangan waktu ini menjadi bukti intensitas konflik dan ketidakpastian hasilnya. Mengingat keterbatasan teknologi zaman dahulu, untuk keamanan uang Rp1 1948 masih sangat sederhana. Uang ini tidak ada watermark dan tidak ada benang pengaman. Tetapi ada sumber yang memberikan informasi bahwa uang Rp1 1948 ini memakai kertas berserat halus, dan di mana untuk jenis kertas ini zaman dahulu tidak bisa didapat oleh sembarang orang. Periode 1948 diwarnai oleh apa yang disebut sebagai perang mata uang. Nilai tukar antara ori, uang nica, dan sisa uang pendudukan Jepang sangat fluktuatif.
Nilai tukar ini seringkali tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh situasi politik, perkembangan militer, dan sentimen masyarakat di pasar gelap. Pihak Republik Indonesia secara resmi melarang penggunaan uang nica di wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, Belanda berupaya keras untuk menyebarkan mata uangnya dan mendiskreditkan ori, bahkan dilaporkan hingga melakukan pemalsuan ori untuk merusak kredibilitasnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kokohnya kedaulatan Republik, langkah-langkah untuk menasionalisasi aset-aset vital peninggalan kolonial terus dilakukan. Dejavasisi bank secara resmi dinasionalisasi dan diubah menjadi Bank Indonesia, antara tahun 1951 hingga tanggal 1 Juli tahun 1953. Setelah menjadi bank sentral milik negara sepenuhnya, Bank Indonesia mulai menerbitkan mata uang rupiah dengan desain dan ciri khas nasional. Bank Indonesia menunjukkan bahwa uang DJB pecahan 1 gulden emisi 1948 ditarik dari peredaran pada tanggal 1 Desember tahun 1957. Penarikan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi moneter yang lebih luas, di mana mata uang warisan kolonial digantikan sepenuhnya oleh mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai representasi kedaulatan moneter nasional. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di Grup Numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa tanpa memasukkan seri spesimen, dan misprint atau error yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas Rp1 tahun 1948 yang dapat kami himpun dari beberapa sumber. Untuk tingkat kondisi UNC rentang harga Rp170.000 sampai dengan Rp250.000. Untuk kondisi AUNC rentang harga di sekitar Rp120.000 sampai dengan Rp170.000. Untuk tingkat kondisi XF rentang harga di sekitar Rp80.000 sampai dengan Rp120.000. Untuk tingkat kondisi VF cukup jarang sekali keluar sehingga rentang harga yang kami simpulkan dari data yang didapat dari grade di atasnya adalah Rp40.000 sampai dengan Rp80.000. Untuk kolektor uang kuno, sertifikasi oleh lembaga independen seperti Paper Money Guarantee atau PMG sangatlah penting. Sertifikasi ini memberikan penilaian objektif terhadap kondisi atau grade dan memverifikasi keaslian uang. Peran sertifikasi numismatik profesional, khususnya dari lembaga seperti Paper Money Guarantee atau PMG, menjadi krusial dalam pasar uang kuno, seperti Rp1 tahun 1948. Sertifikasi ini tidak hanya menyediakan penilaian objektif atas kondisi dan mengkonfirmasi keaslian, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan transparansi di pasar. Bagi kolektor, ini adalah jaminan kualitas yang esensial, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan keyakinan pada aset yang telah diverifikasi secara independen. Dengan demikian, sertifikasi mengubah uang kuno dari objek yang berpotensi ambigu menjadi aset yang terstandarisasi. Untuk pasaran di Indonesia untuk uang Rp1 tahun 1948 yang sudah tersertifikat, adalah untuk PMG 58 rentang harga Rp350.000 sampai dengan Rp550.000, PMG grade 64 dengan rentang harga Rp400.000 sampai dengan Rp800.000, PMG grade 65 EPK dengan rentang harga Rp600.000 sampai dengan Rp1.300.000. Untuk PMG grade 66 EPK dengan rentang harga Rp1.100.000 sampai dengan Rp1.650.000 dan untuk PMG grade 67 EPK dengan rentang harga Rp2.800.000 sampai dengan Rp3.650.000. Adapun harga relatif estimasi karena sangat bervariasi tergantung banyak dan sedikitnya dikeluarkan di pasar dan minat dari pembeli. Begitulah kisah di balik Rp1 emisi 1948 seri federal ketiga, bukan sekadar uang, tapi simbol perjuangan bangsa di tengah upaya Belanda mempertahankan pengaruhnya melalui propaganda, termasuk lewat desain uang. Di balik tampilannya yang sederhana, uang ini menyimpan jejak perebutan kendali ekonomi dan makna nasionalisme Indonesia pasca penjajahan. Jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.